Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan membahas mengenai transformasi geometri. Nah, untuk mengawali bab pertama pada semester 2 ini, kita awali dengan materi transformasi geometri. Dan untuk hari ini kita khusus untuk membahas mengenai refleksi. Apa itu refleksi dan bagaimana refleksi sebuah titik dan bangun datar pada koordinat kartesius. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Rahmat Septria. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyiapkan alat tulis dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Baiklah, kita mulai materi kita pada hari ini. Kita awali dengan pengertian dan jenis-jenis transformasi. Adapun transformasi geometri merupakan perubahan posisi perpindahan dari suatu posisi awal x, y ke posisi lain, atau yang kita namakan koordinatnya itu x aksen, y aksen. Nah, jadi misalkan ada sebuah titik di sini. Nah, dia berpindah menjadi ke sini. Nah, maka titik tersebut nih pindah ke sini. Maka titik ini kan ada koordinatnya nih. Kita namakan dengan x, y. Nah, ini kita namakan dengan x aksen, y aksen. Kenapa pakai x aksen, y aksen? Pastinya nilai x, sumbu x dan nilai sumbu y nya berbeda. Nah, karena dia berpindah ya gitu. Nah, itu dia transformasi geometri, merupakan perubahan posisi perpindahan dari suatu posisi awal x, y ke posisi lain x aksen, y aksen. Adapun transformasi pada lingkup geometri meliputi yang pertama yakni kita refleksi atau pencerminan, kedua translasi atau pergeseran, ketiga rotasi atau perputaran, keempat dilatasi. Nah, dilatasi ini bisa berbentuk pembesaran atau pengecilan. Nah, kita mulai dulu dengan refleksi pencerminan pada bangun datar. Nah, seperti yang ada pada gambar. Di sini kan ada sebuah bangun trapesium. Nah, di sini ada garis G. Nih. Jadi, jika garis G bangun datar ini direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis G, maka bayangan bangun datarnya ada yang di bawah ini, yang saya tandain ini. Ini dia. Nah, kenapa begitu bentuknya? Lihat garis G ini yang mendatar ini. Nah, kita lihat titik A. Jarak titik A dengan garis G ini kan satu kotak nih. Nah, maka bayangan A juga jaraknya satu kotak gitu. D juga begitu. Nah, lihat titik D itu jarak dengan garis G itu adalah 1, 2, 3, ya kan? Nah, maka bayangan D ini dia jaraknya juga 3. 1, 2, 3, ya kan? 3 kotak. Begitu pula untuk bayangan B dan bayangan C. Maka bayangan bangun trapesiumnya menjadi seperti ini. Letaknya di sini. Kita contohkan lagi. Nih, misalkan ada sebuah bangun segitiga. Nah, bangun segitiga ini ada garis G lagi. Kita anggap garis G. Nah, garis G di sini dia miring ya. Ini dia. Yang saya ini haluskan ini. Nah, pada garis ini kan titik Q itu mengenai garis. Nah, maka refleksi bangun segitiga ini menjadi seperti ini. Nah, karena titik Q mengenai garis, maka bayangan titik Q juga mengenai garis gitu. Nah, bayangan P itu kan jaraknya setengah ya.
maka titik P setengah ya, maka bayangannya juga setengah. Begitu pula untuk yang R. Maka bayangan bangun segitiga PQR seperti ini jadinya. Jadi pada pencerminan, letak sebuah titik menentukan pencerminannya terhadap sebuah garis ataupun terhadap sebuah sumbu. Nah, refleksi pencerminan titik P, sebuah titik itu bisa dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, garis Y sama dengan K, atau titik pangkal 0,0. Nah, jika sebuah titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik P tersebut menjadi X, min Y. Gitu. Jika sebuah titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik P-nya jadinya min X, Y. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka jadinya Y, X. Gitu. Nah, jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya menjadi min Y, min X. Jika garis X sama dengan H, titik P dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Jika titik P dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya menjadi 2H kurang X, Y. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya menjadi X, 2K kurang Y. Dan terakhir, jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap titik pangkal atau titik O ini 0,0 koordinatnya, maka bayangan titik P menjadi min X, min Y. Contoh, tentukan bayangan dari titik A 4, min 3 pada tabel berikut dan letakkan bayangan titik A di setiap pencerminan pada koordinat kartesius. Nah, di sini nih, lihat tabel di sini. Di sini diketahui bahwa titik A itu mempunyai koordinat 4, min 3. Maka pada titik A tersebut 4 itu sebagai sumbu X-nya dan min 3 itu sebagai sumbu Y-nya. Maka X sama dengan 4, Y sama dengan min 3. Nah, maka titik A ini jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka jadinya X, min Y. Jadi bayangannya menjadi, lihat di sini. Awalnya X 4 tetap X. Itu. X tetap X, maka X-nya itu 4 ya tadi. Lihat lagi. Min Y jadinya. Nah, karena di sini sudah min 3, maka jadinya min 3. Ini dia. Maka jadinya A aksen 4, 3. Ini dia. Selanjutnya, jika titik A 4, min 3 ini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka jadinya min X, Y. Ingat, X itu sama dengan 4, maka diminkan. Maka bayangannya menjadi maka A ini bayangannya menjadi, awalnya X-nya 4 ya, dinegatifkan jadinya min 4, nah Y-nya min 3, maka bayangannya menjadi min 4, min 3. Selanjutnya kita lihat di sini, jika titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, nah maka jadinya Y, X. Y-nya berapa? Min 3. Kita tulis di sini min 3. X-nya
4. Maka bayangannya koordinatnya min 3,4. Lihat lagi di sini. Jika titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka jadinya min Y, min X bayangannya. Nah, kita lihat di sini, Y-nya min 3. A aksen min Y ya. Kita buat dulu minnya. Y-nya min 3. Maka jadinya kurang lagi min 3, min X. X-nya 4. Pakai min ya, jadinya min 4. Maka bayangannya menjadi min, ada min lagi, maka jadinya 3, min 4. Selanjutnya garis X sama dengan 3. Nah, untuk garis X sama dengan 3, ingat 3 ini itu adalah nilai dari H gitu. Maka harus kita cari menggunakan rumus ini. A aksen 2H kurang X, Y. Nah, di sini maka jadinya A aksen 2, ingat nilai 3 ini adalah nilai H-nya, maka jadinya 2 dikali 3 dikurang nilai X. X-nya adalah 4 ya, ini dia. Nah, kurang 4, Y-nya adalah min 3. Maka jadinya A aksen 2 kali 3, 6 kurang 4, 3. Jadinya A aksen 6 kurang 4, 2, 3. Y-nya min 3 ya tadi. Itu. Maka jadinya hasilnya adalah 2, min 3. Ini. A aksen 2, min 3. Lanjut. Nah, jika titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, maka jadinya X, 2K kurang Y. Ingat, nilai 2 yang di sini itu adalah nilai dari K. Ya. Maka jadinya A aksen X, 2K kurang Y. Maka jadinya A aksen X-nya, nilai X-nya adalah 4 ya. 4, 2 kali K-nya. Ingat, nilai K-nya adalah 2. Jadi 2 kali 2 dikurang Y-nya. Y-nya min 3. Min 3. Maka jadinya A aksen 4, 2 kali 2 4 ya nak. 4 kurang ada min 3. Maka jadinya 4 tambah 3. Maka jadinya A aksen 4,7. Ini dia. Hasilnya adalah 4,7. A aksen 4,7. Selanjutnya terakhir, titik A 4,-3 jika dicerminkan terhadap titik pangkal dengan koordinat 0,0, maka jadinya bayangannya adalah min X, min Y. Nah, jadi bayangannya adalah A min X. Ingat, X-nya awalnya 4, pakai min, jadi min 4, Y-nya min 3 ya. Nah, min 3, maka karena ini pakai min 3, maka jadinya aksen min 4,3. Itu dia. Nah, lalu bagaimana peletakan titik koordinatnya? Nah, ini harus kita ingat. Ini jawabannya. Lalu kita masukin satu-satu pada koordinatnya.
gitu. Nih, di sini ada koordinat kartesius. Kita letakkan garis-garisnya. Nah, yang perlu diingat tadi nilai dari A-nya itu adalah 4,-3. Nah, 4,-3 letaknya kan di sini. 4, X-nya 4, Y-nya -3. Ini dia. Nah, ini nilai A-nya. Lalu, tadi kan pertama dicerminkan terhadap sumbu Y, sumbu X dulu. Nah, lalu tadi kan pertama kali dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka jadinya X, min Y. Dan hasilnya menjadi tadi 4,3. Maka letak 4,3 di sini dia. Sumbu X-nya 4, Y-nya 3. Ini dia. A aksen yang pertama. Jawaban yang pertama, ini dia. Selanjutnya dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, hasilnya tadi adalah -4, -3. -4 ini dia, -3 ini dia. Maka letak bayangannya di sini. Ini A aksen untuk jawaban yang kedua. Selanjutnya, nah, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka jawabannya tadi -3,4. -3,4. Nah, di sini dia. Ini A aksen bayangan A untuk jawaban yang ketiga tadi. Selanjutnya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -X. Hasilnya 3,-4. 3,-4. Nah, ini dia. Ini bayangan A untuk jawaban keempat. Selanjutnya X sama dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 tadi. Maka jadinya 2,-3. 2, ini X nya 2, Y nya -3. Ini dia. Ini A aksen untuk jawaban kelima. Selanjutnya tadi titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, maka hasilnya adalah 4,7. Sumbu X nya 4, Y nya 7. Ini dia jadinya di sini. Ini untuk jawaban ke-6. Nah, terakhir tadi kan dicerminkan terhadap titik O, titik pangkal 0,0. Maka jadinya hasilnya adalah -4,3. X nya -4, Y nya 3. Ini dia di sini. Ini bayangan A untuk jawaban ke-7. Nah, jadi inilah letak-letak bayangannya pada koordinat kartesius terhadap yang dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan selanjutnya. Oke, sekian penjelasan dari Bapak. Semoga Ananda semua mengerti. Silakan dipelajari lebih dalam. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.